Yesus mati supaya manusia hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya kalau seseorang itu dikatakan mati, itu ada tandanya. Dokter biasanya memeriksa pertama detak jantung, diperiksa. Kemudian itu bola matanya itu disentet, itu untuk melihat kondisi pupil matanya itu. Kalau sudah tidak merespon terhadap cahaya, berarti sudah mati. Tapi ada tanda lain biasanya yang memastikan seseorang itu mati adalah batang otaknya sudah mati. Kalau batang otaknya sudah mati, maka orang tersebut sudah dipastikan dia sudah tidak akan hidup lagi. Kalau dia yang mati orang Batak biasanya diformalin dulu. Karena orang Batak biasanya mati itu dikubur itu bisa sampai 10 hari, 7 hari, 3 hari, tergantung anak-anaknya sudah kumpul apa belum. Makanya yang paling beruntung ketika COVID datang itu orang Batak. Kalau mati dari rumah sakit langsung dikubur, nggak keluar biaya. Bayangin Bapak itu pemakaman 7 hari, suntik formalin berapa, kasih makan orang 7 hari, pagi siang sore malam. Tapi ada COVID, orang Batak aman, tidak ada biaya. Kematian Yesus di kayu salib adalah peristiwa teramat penting dalam kehidupan orang percaya, di mana kematian Yesus adalah merupakan babak baru atau sejarah baru dalam kehidupan manusia. Kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah kematian yang memulihkan kembali hubungan Allah dengan manusia yang sudah terputus. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah, dan tidak ada niat dalam diri manusia untuk kembali kepada Tuhan. Karena dikatakan manusia itu sudah rusak secara total. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa datang kepada Allah. Maka kemudian Tuhan yang berinisiatif atau Allah yang berinisiatif, Allah yang menjemput bola datang kepada manusia. Dia kirim anaknya ke dunia, besar di dunia, melayani bersama-sama dengan manusia sampai tiba waktunya dia disalib oleh manusia. Bagi orang kematiannya adalah sebagai kriminal. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang penting, karena kematian Tuhan Yesus itulah kemudian yang menghidupkan manusia. Amin. Karena lewat kematian Yesus di kayu salib kita kembali punya prospek untuk hidup. Dosa-dosa kita diampuni, maka hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Hari ini saya akan membagikan 2 bagian penting dalam hal penyaliban Kristus. Yang pertama, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Penyaliban Yesus Kristus itu adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya hukuman salib ini berasal dari negara Persia, lalu kemudian diambil alih oleh orang Yunani, kemudian diambil alih lagi oleh Kekaisaran Romawi. Hukuman salib itu adalah sebuah kengerian dan juga sebuah penghinaan, karena biasanya yang disalib itu adalah orang-orang yang dianggap memberontak kepada negara. Itu yang disalib. Tentang metode pelaksanaan salib ini ada 2 macam. Ada salib yang hanya terdiri dari 1 tiang. Kalau dia salib yang terdiri 1 tiang, biasanya orang yang bersalah itu dihukum, dicambuk, disiksa, lalu kemudian diikat, dipaku, disalib itu yang hanya 1 tiang saja sampai mati. Yang kedua, ada juga salib yang terdiri dari 2
dua buah kayu. Kalau salib yang terdiri dari dua buah kayu, maka satu kayu itu sudah tertancap di tanah berdiri tegak, dan kayu yang satu lagi yang melintang itu akan dipikul sama orang yang mau disalib. Lalu Tuhan Yesus pakai salib tunggal atau kayu ganda. Penyaliban dengan dua kayu mempunyai beberapa model. Jadi penyaliban dengan dua kayu ini ada dua model. Pertama dengan berupa salib berupa huruf X, crux imisa. Dan yang kedua salib dengan bentuk huruf T, crux pemisah. Jadi ada dua model salib yang dari dua kayu, bentuk huruf X dan bentuk huruf T. Lalu Yesus disalibkan dengan model X atau T. Para penafsir mengatakan Tuhan Yesus itu disalib dengan model huruf T. Satu kayu sudah diberdirikan tegak, dan Tuhan Yesus kemudian memikul kayu, satu kayu lagi untuk dia disalibkan, untuk dia dipakukan di sana. Makanya kalau kita melihat film Tuhan Yesus, ada dua versi. Ada Tuhan Yesus hanya memikul satu kayu, tapi ada juga Tuhan Yesus memikul salib yang sudah jadi. Tapi kalau Simon Petrus sudah positif memakai salib X, karena dia disalib dengan kepala terbalik. Seseorang yang dijatuhi hukuman salib dilengkapi dengan fasilitas. Jadi orang yang disalib juga ternyata dilengkapi fasilitas, Bapak Ibu. Tapi yang pasti bukan free wifi. Orang disalib itu juga ternyata dilengkapi fasilitas. Itu biasanya di dekat apa itu? Dekat apa namanya? Bokongnya. Itu ada namanya sadil. Sadil itu biasanya itu ada salib lalu ada sedikit tonjolan begini. Itu biasanya itu untuk sebagai tempat dudukan. Jadi orang disalib itu juga ternyata dapat fasilitas. Jadi bukan hanya mahasiswa yang dapat fasilitas, oke, disalib juga dapat fasilitas. Jadi ketika orang yang disalib itu tergantung, maka dia akan sambil sedikit duduk di sadil yang ada disediakan itu, sampai akhirnya dia mati, dimakan oleh serangga, dimakan oleh burung pemakan bangkai, bahkan mati dalam kehausan. Tetapi khusus kasus penyaliban Tuhan Yesus disalib tidak sampai dimakan serangga, tidak sampai dimakan oleh burung. Karena dalam Markus 15 ayat 46 berkata, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi Tuhan Yesus itu begitu dia disalib, ternyata seorang muridnya yang bernama Simon dari Arimatea, dia ini seorang majelis besar yang kaya dan terkemuka. Jadi dikatakan seorang anggota majelis besar. Kalau sekarang bisa diartikan seorang anggota dewan. Dia berpengaruh, dia kaya. Karena dia kaya, berpengaruh, dekat pula dengan pemerintah. Maka kemudian dia meminta mayat Tuhan Yesus itu supaya diturunkan dari kayu salib, supaya tidak dimakan oleh serangga dan tidak dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Jadi Tuhan Yesus itu diturunkan dari kayu salib dalam kondisi masih utuh. Biasanya kalau sudah dimakan bangkai, pertama itu dimakan biasanya telinganya, setelah itu hidungnya, kecuali orang pesek diganti ke bibir. Biasanya begitu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa manusia menyebabkan Allah menderita di dalam kasih-Nya dan dalam kemurahan-Nya. Jadi dosa manusia membuat
kita di dalam kasih-Nya dan di dalam kemurahan-Nya. Dosa berakar di dalam tabiat manusia, dan dosa itu yang kemudian mengendalikan hidup manusia. Karena dosa yang mengendalikan hidup manusia, maka apapun yang dilakukan oleh manusia selalu dipimpin oleh dosa, selalu didasari oleh dosa. Itulah sebabnya kematian Yesus di kayu salib adalah sebagai jalan keluar yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa datang lagi kepada Tuhan. Manusia sudah terpisah dari Tuhan. Maka Tuhan menyediakan jalan. Allah sendiri yang datang kepada manusia. Allah sendiri yang kemudian memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan untuk datang kembali kepada Allah. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menebus dosa manusia, karena manusia sudah rusak secara total sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan di Taman Eden. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah, sesungguhnya sejak hari itu bahwa kita sudah terpisah dari Allah. Suatu kali seorang guru sekolah minggu itu bercerita kepada anak-anak sekolah minggunya. Yang diajar itu sekolah minggu kelas besar. Kalau kelas besar itu biasanya itu sudah kelas 5, kelas 6. Jadi guru sekolah minggu menceritakan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena godaan si ular yang jahat. Dengan bersemangat guru sekolah minggu mengatakan bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka mendengarkan perkataan si ular yang jahat. Lalu kemudian anak sekolah minggunya bilang begini, andai saja Adam dan Hawa itu orang Manado, orang Batak, dan orang Dayak, mereka tidak akan makan buah itu, karena mereka lebih memilih makan ular. Andai saja Adam dan Hawa dilahirkan atau berada atau Taman Firdaus itu di Kalimantan, di Manado atau di Sumatera, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa, karena mereka akan lebih memilih makan ular daripada makan buah itu. Jadi itu saya jadi ingat waktu saya masih jadi mahasiswa di sini. Sama seperti teman-teman yang lagi tulis skripsi. Adik-adik kelas itu kan keluar weekend, kita cari makan sendiri. Teman-teman saya bilang, supaya kita ada lauk malam hari ini, mari kita menangkap kadal-kadal yang ada di kampus. Jadi semua teman-teman berburu kadal. Lalu kadal itu kemudian dikuliti, dicampur dengan Indomie. Tapi saya bersyukur gak ikut makan. Teman-teman saya tanya, kenapa Rogi gak mau makan? Saya bilang, gak ada label halal dari MUI. Saya gak mau makan sembarang. Jadi kalau susah cari kadal itu karena ulah teman-teman saya. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus yang adalah dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa manusia. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini mengarah kepada satu kesimpulan, bahwa kematian Yesus di salib dipahami sebagai pengorbanan nyawa untuk keselamatan manusia. Dan pengorbanannya adalah sebuah penderitaan yang mengerikan, tetapi Allah mampu melakukan rencana itu dengan inisiatifnya sendiri, tanpa
inisiatif manusia. Jadi Allah yang melakukan itu adalah atas inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia atau bukan karena permohonan manusia. Itulah sebabnya penyaliban Yesus di kayu salib itu adalah inisiatif Allah, bukan karena manusia yang menyalibkannya atau karena kemauan manusia itu sendiri. Penderitaan Kristus di kayu salib adalah sebuah pusat dari pernyataan Allah tentang dirinya kepada manusia. Martin Luther mengatakan bahwa penyaliban Allah tidak dinyatakan dalam kuasa dan kemuliaan, melainkan dalam keilahian yang sangat bertolak belakang, yaitu dalam hal yang dianggap aib oleh manusia, kemiskinan, penderitaan, dan kematian. Dalam apa yang tampak bagi kita sebagai kebodohan dan kelemahan. Berdasarkan pandangan Martin Luther ini, terlihat bahwa salib bukanlah pilihan yang menyenangkan. Karena salib itu adalah aspek penderitaan, tetapi justru lewat salib itulah sebuah kristologi Kristen yang sejati lahir. Salib yang penuh dengan penderitaan itu adalah sebuah penyataan Allah tentang kasih-Nya kepada manusia. Kasih yang begitu besar, kasih Allah yang aktif, kasih Allah yang berinisiatif mencari orang-orang yang sudah hilang. Jadi kasih Allah itu sifatnya itu berinisiatif. Kasih Allah itu sifatnya itu aktif, bukan pasif. Jadi kasih itu adalah aktif. Betul ya? Makanya kalau kasih itu adalah aktif, makanya dikatakan lebih berbahagia orang yang mencintai daripada dicintai. Betul ya? Lebih berbahagia orang yang memberi bunga daripada menerima bunga, walaupun keluar duit. Ya betul ya? Lebih berbahagia orang yang menerima bunga daripada menerima bunga, walaupun keluar duit. Karena kasih itu harus aktif. Amin. Saya kalau teringat bunga, saya teringat sama istri saya. Jadi waktu dulu kami pacaran, apa itu namanya, istri saya ulang tahun, pacar saya ulang tahun. Saya bingung, pendeta kan tidak punya uang, mau kasih apa ya? Saya bingung saya. Jadi saya bingung, saya mau kasih apa lah ke kasih saya ini. Mau saya kasih HP, saya juga gak punya HP. Ya seorang kan kasih HP gitu. Lalu saya lewat toko bunga. Saya lihat ada bunga anggrek itu yang bagus. Saya suruh dibungkus, dikasih plastik. Lalu saya datang ke rumahnya. Di belakang saya kayak sinetron ini. Lalu saya begini cari. Saya buat begini. Tapi mungkin karena diberi dengan hati yang tulus, itu bunga yang saya kasih itu 2 bulan tidak layu-layu. Saya setiap datang ke rumahnya, saya lihat bunganya masih ada belum? Oh masih ada. Oh belum layu. Wah tahu ya, bunganya pendeta. Kasih itu aktif, jangan pasif. Saya ingat juga saya dulu kita punya dosen namanya Bapak Profesor Dr. John Bola. Beliau itu dosen metodologi, juga sekaligus ketua sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Tapi sudah meninggal. Saya ingat betul beliau pernah kasih perumpamaan tentang kasih yang aktif. Dia beri judul itu Cintaku Nyangkut di Tukang Pos. Pak Bola waktu itu saya ingat sudah tua, sudah botak gitu ya. Tapi dia suka kasih ilustrasi yang romantis. Cintaku nyangkut di tukang pos. Begitu kira-kira. Dia ceritakan begini. Ada seorang pria mencintai seorang wanita. Mereka membina hubungan long distance relationship, LDR ya. Kalau kata orang sekarang LDR, atau hubungan jarak jauh. Dulu tidak ada HP, tidak ada WA. Jadi biasanya
mau apa itu tulis surat pakai kertas warna biru atau ungu gitu ya. Tapi saya selalu bilang jangan pakai ungu, karena ungu itu identik dengan janda. Makanya Pak Salmo sekarang pakai baju putih, bukan lagi ungu. Dulu Pak Salmo suka pakai baju ungu, saya yang ungu yang dengan pendek. Jadi orang yang berpacaran ini katanya si laki-laki setiap minggu itu selalu kirim surat kepada pacarnya. Satu di Jawa, satu di Sumatera, kira-kira begitu. Jadi surat ini setiap minggu dikirim ke rumahnya, yang mengantar tukang pos yang sama. Jadi biasa tukang pos datang, gitu. Ada surat, biasanya lari perempuan, kasih. Minggu depan juga begitu, kasih. Terus-terusan tukang pos, terus orang yang sama. Karena tukang pos juga orang Jawa, Soko Kulino, gitu ya, Jalaran Tresno gitu ya, kira-kira begitu ya. Katanya cinta tumbuh karena sering sama-sama. Jadi karena sering sama-sama, akhirnya singkat cerita, si perempuan itu menulis surat yang terakhir kepada pacarnya bahwa dia akan menikah dengan si tukang pos. Karena tiap minggu selalu ketemu sama tukang pos. Ini kisah yang diceritakan oleh almarhum Pak John Bona. Saya ingat betul. Jadi dia mengatakan bahwa akhirnya si gadis itu menikah dengan si tukang pos karena si laki-laki itu pasif. Mengapa dia pasif? Dia tidak pernah datang menjenguk pacarnya. Makanya kalau kasih itu aktif, uang tidak jadi masalah. Betul ya, uang tidak jadi masalah ya. Pastikan pulang. Kalau praktek tahunan di Kalimantan, pacarnya di sini pastikan pulang. Lebaran haji pulang. Biasakan begitu. Jadi kasih itu harus aktif. Kasih itu harus berinisiatif. Salib tidak muncul begitu saja dalam skenario Tuhan. Allah sendiri yang memilih salib sebagai jalan perdamaian. Salib dipilih karena cara mati melalui salib adalah kematian yang lambat dan membawa penderitaan bagi yang mengalaminya. Jadi kematian lewat salib itu adalah kematian yang proses kematian itu berjalan dengan lama. Karena pada saat disalib, maka kaki dan tangan itu dipakukan kepada kayu salib itu, dan dari setiap bekas pengakuan itu akan menetes darah. Setiap menarik nafas atau bernapas, maka darah itu akan terus menetes, dan terus menetes. Tetes demi tetes darah itu akan terus menetes sampai kepada tetes darah yang terakhir. Bukan iklan Indomie sampai tetes terakhir. Begitu. Tapi tetes darah terakhir itulah akan menjadi akhir dari kehidupan di dunia. Itulah sebabnya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus harus mengingat bahwa setiap tetes darah Yesus yang menetes di kayu salib itu adalah tetesan darah yang begitu mahal. Tetesan darah yang sangat mahal harganya, sangat bernilai. Karena itu sangat disayangkan kalau pada akhirnya kita banyak melihat orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, itu banyak yang kemudian murtad dan meninggalkan imannya. Kalau mereka murtad dan meninggalkan imannya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai tetes demi tetes darah Kristus yang menetes di kayu salib. Awalnya kematian Yesus itu adalah sesuatu yang hina. Tuhan Yesus itu ditertawain sama prajurit-prajurit Romawi, diolok, ditinju, bahkan ditantang, bahkan dimaki-maki. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Ketika Tuhan Yesus dimaki
direndahkan, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia diam. Tuhan Yesus tidak mau melawan. Karena Yesus tahu mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus diam dan tidak mau melawan, karena Yesus sadar bahwa manusia-manusia saat itu tidak mengetahui apa yang sedang mereka perbuat. Orang yang melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang sedang dilakukannya itu adalah orang bodoh. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan itu, maka itulah yang disebut dengan orang bodoh. Orang bodoh tidak membutuhkan hukuman, tapi orang bodoh butuh pengetahuan. Amin. Makanya seorang guru dilarang menghukum murid kalau lagi bodoh. Dosen juga dilarang menghukum mahasiswa ya. Kalau mahasiswanya itu ya, tapi tidak diluluskan aja, tidak dihukum. Orang bodoh tidak butuh hukuman, tetapi yang dibutuhkan orang bodoh adalah pengetahuan. Jika manusia terus-menerus hidup dalam kebodohan dan mati dalam kebodohan, maka manusia tidak akan pernah mengerti arti kematian Kristus. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan kematian Kristus adalah kehinaan. Jika manusia terus-menerus hidup dalam kebodohan dan mati dalam kebodohan, maka manusia tidak akan pernah mengerti arti kematian Yesus di kayu salib. Dan jika itu terjadi, maka kematian Yesus di kayu salib adalah kekonyolan. Jadi kalau orang tidak mengerti, manusia tidak memahami kematian Tuhan Yesus, maka baginya kematian Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang konyol. Kematian Yesus bukanlah kematian yang konyol, tetapi kematian dengan penuh makna, memberikan sebuah pengharapan bagi umat manusia. Bukan untuk orang Kristen saja, tetapi kematian Kristus mengubah banyak hal. Mengubah peta politik sebuah negara, mengubah agama, mengubah ideologi, bahkan mengubah tata sebuah negara. Yesus Kristus memberikan nyawanya sebagai kegenapan bagi seluruh umat manusia. Kolose 2 ayat 13 sampai 14 berkata, Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan melakukannya. Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita lewat kematiannya di kayu salib. Di mana lewat kematiannya di kayu salib adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Yang kedua, Yesus disalib bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Jadi Yesus disalib bukan karena dosanya atau kesalahannya, tapi karena dosa manusia. Adapun tuduhan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus adalah bahwa menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah. Jadi Yesus itu dihukum karena mengaku sebagai anak Allah. Maka kalau ada orang yang melanggar hukum agama, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi tuduhan yang diberikan kepada Yesus itu adalah dia sudah menistakan agama Yahudi. Tuhan Yesus itu kena pasal penistaan agama atau penodaan agama. Jadi kalau sekarang ada undang-undang yang dibuat, undang-undang penistaan agama atau penodaan agama, orang Indonesia jangan bangga. Itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Makanya sekarang pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga dikenakan pasal yang sama.
ketika kita memberitakan ini. Yesus mengalami 3 proses pengadilan menurut hukum Yahudi Romawi. Pertama, dilakukan di hadapan gubernur Roma, Pontius Pilatus, di mana Yesus dituduh melakukan pelanggaran politik. Tapi Pilatus tidak menemukan kesalahan. Karena tidak menemukan kesalahan, maka kemudian tahap yang kedua adalah Pilatus mengirimkan Yesus kepada Raja Herodes yang memerintah di Galilea. Herodes pun tidak mendapati kesalahan pada Yesus, lalu dikirim kembali kepada Pilatus. Terakhir, Pilatus mengadili Yesus di sebuah kursi pengadilan dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa Pilatus sebenarnya sudah berulang kali berusaha untuk supaya Yesus ini dibebaskan. Namun para imam kepala dan pengikut-pengikutnya, mereka berkeras menuntut supaya Yesus itu dihukum mati. Maka mereka berkata, salibkan, salibkan. Pilatus bingung dengan tuduhan bahwa Yesus itu putra Allah. Jadi Pilatus bingung sebenarnya ketika dia dituduhkan bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Pilatus bingung. Kebingungan Pilatus itu adalah karena setahu Pilatus Yesus itu berasal dari Galilea, bukan dari Allah. Jadi Pilatus bingung sebenarnya. Jadi dia bertanya kepada Yesus, dari mana asalmu? Dalam Yohanes 19 ayat 9. Pilatus bertanya kepada Yesus, dari mana asalmu? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Pilatus berpikir bahwa Yesus ini adalah dewa dan pernah hidup di surga? Jadi Pilatus bingung sebenarnya. Sebenarnya Yesus sudah memberi tahu Pilatus, bahkan kepada orang-orang lain juga Yesus sudah beritahu bahwa kedatangannya ke dunia ini itu adalah bukan secara politis. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukanlah sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan orang Yahudi dari kekaisaran Romawi. Tapi banyak orang yang berharap. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun berharap. Salah satunya Yudas Iskariot yang berharap bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi seorang tokoh revolusioner yang akan memimpin pergerakan melawan kekaisaran Romawi. Orang-orang berpengharapan kepada Yesus seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus itu bisa kasih mujizat. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, Tuhan Yesus bisa lakukan. Orang berpikir ini orang hebat, bukan sembarang orang, maka dia ini cocok menjadi pemimpin revolusioner melawan kekaisaran Romawi. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang itu bukan secara politis, tapi dia datang itu dalam dimensi rohani, dalam dimensi surgawi. Dia bukan datang untuk membebaskan orang Yahudi dari kekaisaran Romawi, tapi dia datang untuk membebaskan dari dosa-dosa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus memilih diam dan tidak menjawab Pilatus karena Yesus merasa tidak ada gunanya beradu jawab dengan Pilatus yang tidak pernah mengerti akan maksud kedatangan Yesus. Jadi pada akhirnya Tuhan Yesus itu tidak mau lagi beradu argumen dengan Pilatus atau dengan siapapun, karena Tuhan Yesus tahu tidak ada gunanya beradu argumen dengan orang-orang yang tidak pernah mengerti maksud kedatangan Yesus. Jadi tidak ada gunanya Bapak Ibu kalau kita ini berdebat, ribut dengan orang yang tidak paham atau tidak mengerti. Sampai Idul Fitri kita berdebat, dari lebaran kuda sampai lebaran haji, tidak akan selesai. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang tidak mengerti. Yesus tahu itu, makanya dia tidak mau jatuh kepada perdebatan.
dengan Pilatus dan orang-orang yang tidak mengerti akan maksud kedatangan Yesus. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Suatu kali kambing dan kancil terlibat pertengkaran dan perdebatan yang sengit hanya karena 2 tambah 2. Kambing bilang 2 tambah 2 itu 5. Kambing bilang 2 tambah 2 itu 5. Datang si kancil bilang, salah kamu kambing, 2 tambah 2 itu 4. Kambing bilang 5. Saya sudah itu 2 ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dia selalu hitung 5. Kancil hitung 2 tambah 2 itu 4. Satu harian mereka ini ribut hanya karena 2 tambah 2. Maka mereka berjanji, besok pagi kita harus ketemu sama Raja Rimba. Itu singa itu. Maka mereka bertemu dengan singa. Mereka mengadukan permasalahannya. Lalu kemudian setelah mereka sempat berdebat juga di depan singa, kambing tetap ngotot 2 tambah 2 itu 5, tapi kancil mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Maka kemudian singa mengatakan begini, 2 tambah 2 itu 5, bukan 4. 2 tambah 2 itu 5, bukan 4. Kambing langsung pulang, syukuran di rumah karena menang. Hore, 2 tambah 2 ternyata 5. Lalu kemudian setelah kambing pulang, kancil bertanya kepada singa, singa, mengapa kamu mengatakan 2 tambah 2 itu 5, sementara kamu tahu bahwa 2 tambah 2 itu 4? Lalu singanya bilang begini, kamu sudah tahu kambing itu tidak tahu matematika, tidak tahu berhitung, kok masih berdebat dengan dia? Sudah jelas-jelas dia itu tidak mengerti, sudah jelas-jelas dia itu tidak paham matematika. Kenapa kamu masih berdebat dengan orang yang tidak tahu? Jadi dibiarkan saja si kambing pulang dengan mengatakan 2 tambah 2 itu 5. Karena kalau dikatakan juga nanti 4, dia tidak terima, biar dia bahagia dalam kebodohan. Karena itu dalam perdebatan, hati-hati. Jangan kita langsung merasa bangga kalau lawan kita diam. Dalam perdebatan lalu kemudian lawan kita menjadi diam. Jangan Anda bangga. Siapa tahu dia punya prinsip. Biarkan dia menang karena dia tidak tahu. Sama seperti kambing dan kancil ini. Karena Yesus dia Pilatus tersinggung dan kemudian dengan marah dia berkata, kamu tidak berbicara kepada saya? Apa kamu tidak tahu bahwa saya punya kuasa untuk membebaskan kamu atau punya kuasa untuk menghukum mati kamu? Dalam Yohanes 19 ayat 10. Tapi Yesus tetap tidak berbicara dan akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan dan mati atas keinginan orang itu. Tuduhan terhadap Yesus bahwa telah melakukan pelanggaran agama atau menistakan agama Yahudi adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh imam-imam besar. Tetapi kematian yang direkayasa ini adalah kematian yang penuh makna. Jadi kematian Yesus itu adalah kematian yang penuh makna. Yang mana kematian yang dianggap hina adalah jalan keselamatan bagi orang yang mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa kematian Yesus tidak hanya berarti hukuman, tetapi juga penghinaan. Penyaliban penuh dengan kesengsaraan dan juga penuh dengan penghinaan dan merendahkan harga diri dan martabat Tuhan Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Dengan salib seorang penjahat mendapat siksaan yang luar biasa. Tetapi Yesus itu bukan penjahat, tapi dia disiksa sama seperti penjahat. Dia direndahkan sama seperti penjahat. Dia dihina sama seperti penjahat. Bahkan disalibkan sama seperti penjahat. Pada saat Yesus Kristus disalibkan, sesungguhnya penyaliban itu mempunyai doa, yaitu kematian yang mengerikan,
dan kematian yang memalukan. Jadi salib Kristus itu adalah kematian yang mengerikan dan kematian yang memalukan. Dalam Alkitab disebutkan Yesus mengalami penderitaan yang mengerikan dan sekaligus mengalami penghinaan dan direndahkan martabatnya. Sehingga ada seorang sastrawan Roma yang bernama Cicero. Sastrawan Roma yang bernama Cicero menyatakan, jangan sampai kata salib itu harus jauh dari penduduk Roma dan bahkan jauh dari pikiran orang Roma. Cicero mengatakan, jangan sampai ada perkataan salib itu bahkan harus jauh dari penduduk Roma. Itu karena salib itu adalah kengerian dan salib itu adalah sesuatu yang memalukan. Jika kita membandingkan kematian Tuhan Yesus pada masa lalu dengan kematian para kriminal yang dihukum mati pada masa ini, itu beda banget. Kalau kriminal yang dihukum mati pada saat ini, itu matinya cepat. Pilihannya dikasih, mau mati disuntik, mau mati di kursi listrik, atau mati ditembak oleh regu tembak. Kalau Indonesia suka dengan hukuman mati, ditembak oleh juru tembak. Orang Indonesia lebih suka dengan hukuman mati itu ya, ditembak dengan regu tembak. Paling kalau ditembak itu diikat dengan apa itu ke belakang, ditutup matanya, ditembak jantungnya paling ya itu tembak mati Bapak Ibu ya. Kecuali snipernya itu sama tembak. Hukuman mati ditembak ternyata kena telinganya satu, kan repot, diulang lagi tembakannya. Tapi tidak, kematian Yesus itu berlangsung lama. Beda dengan kematian para kriminal masa ini. Kematian Yesus yang mati perlahan-lahan adalah melambangkan bagaimana Yesus melakukan pengorbanan yang begitu besar. Dan dia melakukan itu karena dosa-dosa manusia.